Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddha, Salam Kebijakan. Perkenalkan kelompok kami dengan saya sendiri, Meridan Puspitasari, ada Fitriani Yuliani, Muhammad Farid Ramadan, dan Adaril Ulum. Di sini kita akan menjelaskan tentang berkenalan dengan sistem informasi manajemen. Nah, apa itu sistem informasi manajemen? Di dalam bisnis yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen adalah piranti yang digunakan untuk mendukung proses operasional atau evaluasi serta teknologi dan informasi. Sistem informasi manajemen ini layaknya alat yang memindahkan data dan pengolah informasi yang dihasilkan. Sedangkan informasi itu sendiri adalah inti dari manajemen informasi dan sering dianggap sebagai sistem pertama di era informasi. Nah, ini ada beberapa ilmuwan menyatakan ini menurut MC Leod yang bagaimana sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai sebuah sistem berontak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan sama. Layanan ini menyediakan informasi mengenai suatu yang sedang dan apa kemungkinan yang terjadi untuk waktu yang akan datang. Nah, informasi ini yang tersedia baik yang berupa laporan periodik maupun laporan khusus maupun data output simulasi matematika. Nah, tersebut nantinya akan dapat digunakan mengolah perusahaan untuk proses analisis dan memecahkan masalah serta pembuatan kebijakan. Lalu, apa saja sih fungsi sistem informasi manajemen? Di sini ada beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua ada mempermudahkan pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Yang ketiga ada berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Karena dalam bisnis memutuskan disebut berdasarkan informasi yang relevan dan informasi yang relevan hanya dapat diambil dari sistem informasi manajemen. Yang keempat ada membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dan departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Slide selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama ada executive support system. Contohnya, sistem ini akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan, perusahaan, dan bisnis. Caranya yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua ada group discussion. GDSS atau yang disingkat dengan GDSS adalah fungsinya untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. Lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contohnya adalah e-government. Yang ketiga ada expert system. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contohnya adalah sistem jadwal mekanik. Manfaat sistem informasi manajemen. Di sini ada 4. Yang pertama, manajemen bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer perusahaan atau memiliki bisnis kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang terakhir, pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Tahapan proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Tahapan dari perencanaan memiliki persyaratan untuk menetapkan tujuan dan mengidentifikasi metode untuk mencapai sebuah tujuan objektif. Yang kedua, pengendalian.
Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Peran dan manajer dan karyawan adalah memonitoring pelaksanaannya supaya berjalan dengan satu dan semestinya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Ramadan. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Fitria, Sistem Informasi Manajemen pada Bisnis. Jadi sistem informasi pada bisnis itu sangat dibutuhkan ya untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik. Di mana di setiap bidang pasti membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan mengurus informasi dengan baik dan rapi. Tujuan sistem ini itu untuk membantu aktivitas bisnis dan pekerjaan kita sehingga dapat diimplementasikan secara tersistem dan terstruktur. Sistem ini proses di mana data dapat diolah, dianalisis dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Sistem ini alat untuk menunjang dan mengendalikan sebuah perusahaan ya. Tujuan utamanya itu mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai divisi dan tingkatan perusahaan. Juga kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya aturan dasar sistem informasi bisnis. Jadi yang pertama, dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. Proses dan operasi bisnis ini merupakan suatu aturan yang harus diterapkan pada jalannya bisnis suatu perusahaan karena sangat mempengaruhi kinerja serta baik dan buruknya kualitas perusahaan tersebut. Yang kedua, dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Pengambilan pegawai dan manajer itu penting ya. Pengambilan keputusan dari dua aspek ini sangat mempengaruhi kualitas perusahaan meskipun menjabat sebagai pegawai sekalipun. Yang ketiga, dukungan strategi dan keunggulan bersaing. Keunggulan strategi ini salah satu hal vital karena sangat mempengaruhi jalannya bisnis suatu perusahaan. Tidak bisa dipungkiri karena ketika membangun bisnis, maka salah satu resiko yang harus dihadapi adalah persaingan oleh perlunya aturan dasar tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi bisnis. Yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran, yakni fungsi yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Banyak yang diperhatikan dalam pemasaran tersebut: pengenalan produk, knowledge produk, kebutuhan pelanggan, iklan, dan marketing, yang masih banyak lagi. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi. Sistem manufaktur dan produksi itu fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena sistem berhubungan erat dengan aspek-aspek seperti ketersediaan bahan produk, sasaran produksi, pengadaan barang, penyimpanan, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis-jenis sistem informasi bisnis itu sistem sumber daya manusia. Bisa juga disebut human resource informasi sistem, bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan yang potensial, yang kreativitasnya yang lebih, terus pencatatan data lengkap karyawan,
dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, sistem keuangan dan akuntansi. Sistem keuangan dan akuntansi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti uang tunai, obligasi, saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Contohnya penerapan sistem ini adalah di pengelolaan catatan keuangan, penerimaan dan pembayaran, penggajian, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan meneruskan presentasi saya. Jenis laporan yang dihasilkan, pertama real time. Jenis laporan ini yang pertama dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batasan waktu. Yang kedua, ADHC. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Laporan jenis ini hanya bisa digunakan sekali dan berfungsi untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam sebuah bisnis ini dibutuhkan sistem yang dapat mengelola laporan secara cepat, dan oleh sebab itu sangat cocok untuk penggunaan ADHC ini. Yang ketiga, dijadwalkan. Laporan yang ketiga merupakan laporan yang dibuat secara berkala. Laporan terjadwal memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mengelola data secara berkala dari waktu ke waktu. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Proses yang pertama merupakan tahap formulasi yang disusun secara terperinci untuk mencapai tujuan akhir dan termasuk ke dalam aktivitas manajemen. Yang kedua, pengendalian. Tahap yang kedua masuk ke dalam proses pengendalian, di mana setelah rencana berhasil dibuat, selanjutnya masuk pada proses implementasi rencana tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Tahapan yang terakhir ini akan dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif pilihan. Fungsi dari manajerial berperan sebagai penghubung antara proses perencanaan dan pengendalian. Seorang manajer harus bisa antara tujuan serta metode untuk melaksanakan tujuan tersebut. Kesimpulannya, dari materi SIM dapat saya simpulkan bahwasannya sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang biasanya digunakan para suatu entitas organisasi formal, perusahaan, dan lain-lain yang berbasis komputer yang mampu transfer data menjadi serangkaian informasi yang sesuai dengan yang diinginkan oleh manajer yang telah disepakati bersama. SIM dapat diartikan sebagai informasi yang digunakan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. SIM juga dikenal dengan ungkapan lainnya seperti sistem informasi, sistem pemrosesan informasi, dan juga sistem pengambilan keputusan. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Sekian, terima kasih.